Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat itu sendiri tidak mampu kita menghitung-hitungnya. Makanya itu kita diwajibkan untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita ulang-ulang sebagai tanda cinta kita kepada beliau agar kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah tarawih yang berbahagia, kita sebagai umat Islam adalah orang yang sangat beruntung. Karena Allah selalu memberikan kepada kita keistimewaan. Allah selalu memberikan kepada kita kemuliaan. Dalam satu hari, satu malam, atau dalam 24 jam, Allah memberikan satu kemuliaan, yakni kemuliaan pada malam sepertiga terakhir yang biasa kita sebut pelaksanaan salat tahajud. Itu adalah waktu-waktu mulia. Siapa yang bisa dan mampu memanfaatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya menjadi seorang yang mulia. Setelah itu hadirin yang berbahagia, setiap pekan juga Allah memberikan kita satu hari kemuliaan, yakni hari Jumat. Ya, kalau di luar bulan Ramadan, ya hari malam ini dan besok. Hari ini, hari Jumat ini hadirin yang berbahagia adalah hari kemuliaan. Siapa yang mampu memanfaatkannya, maka dia diangkat oleh Allah sebagai hamba yang mulia. Dalam satu bulan, Allah lagi memberikan kita satu kemuliaan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, yang biasa kita sebut Al-Yaumul Bid, hari-hari putih. Biasanya kita peruntukkan untuk berpuasa sunnah. Ini semua hadirin berbahagia adalah waktu-waktu yang disiapkan oleh Allah, dan siapa yang cerdas memanfaatkan waktu ini, maka dia diangkat oleh Allah sebagai hambanya yang mulia. Sekarang kita tiba pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah menghimpun semua kemuliaan-kemuliaan. Yakin dan percaya hadirin yang berbahagia, bahwa setiap detiknya bulan Ramadan adalah satu kemuliaan. Maka wajar kalau kita umat Islam senantiasa memanfaatkannya dengan baik. Karena siapa yang memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan bersukacita. Bersukacita di dunia, bersukacita di akhirat, terutama bersukacita ketika bertemu dengan Allah. Dan ini perlu diyakini seyakin-yakinnya, bahwa satu hari nanti kita akan bertemu dengan Allah, dan
Kalau waktu-waktu kemuliaan itu kita memanfaatkan dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Karena Allah cinta kepada kita dan kita juga cinta kepadanya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Bulan Ramadan ini banyak sekali aktivitas yang sangat dianjurkan agar kita memperoleh kemuliaan itu. Yang pertama, bulan Ramadan ini disebut Ramadan itu adalah pembakar. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan dibakar oleh bulan Ramadan. Olehnya itu berbagai macam hadir Rasulullah SAW memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah salat, khatam Al-Quran, bersedekah, silaturahim, dan berbagai macamnya lagi. Dan ternyata hadirin yang berbahagia, Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat memperdulikan kita. Karena kita umat beriman adalah orang-orang yang paling disayangi Allah di dunia. Dan Allah ingin menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Secara umum hadirin yang berbahagia, dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Semua, tidak ada satupun binatang melata di dunia ini. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini kecuali ditanggung rezekinya oleh Allah. Ditanggung kebutuhannya oleh Allah. Dan Allah telah berjanji di dalam surah An-Najm ayat 48. Allah menyampaikan firman-Nya, wa annahu huwa agna wa aqna. Dia menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah telah menciptakan manusia dan hanya ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe agna, yang kedua adalah tipe aqna. Agna adalah artinya orang kaya. Aqna adalah artinya orang berkecukupan. Jadi di bumi ini kita tidak akan mendapatkan orang selain kedua orang ini. Yang pertama golongan berkecukupan dan golongan orang kaya. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang yang menderita? Kenapa banyak orang tidak mampu mencukupi dirinya sendiri? Ada yang meminta-minta, ada juga orang miskin tidak meminta-minta. Yang biasa disebut di dalam Al-Quran adalah lisail wal mahrum. Peminta, orang miskin peminta-minta dan orang miskin tidak minta-minta. Mungkin saja hadirin yang berbahagia, inilah yang terjadi di Kalimantan, di Jawa. Dia kunci pintunya bersama anak-anaknya dan telah membusuk, baru diketahui orang bahwa ternyata ini orang-orang miskin dan telah membusuk dan mati. Olehnya itu hadirin yang berbahagia, di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menuntaskan kesalahpahaman manusia. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada sebagian orang yang berkata setelah mendapat kemuliaan, setelah mendapat berbagai macam nikmat, lalu dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan ini sering kita dengar orang-orang yang seperti ini. Selain itu ada juga orang yang berkata, wa amma idza mabattalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ternyata ada orang juga diuji, disempitkan rezekinya, menjadi orang miskin. Apa dia katakan? Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Tetapi hadirin yang berbahagia dijawab oleh Allah sendiri dalam sambung ayatnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan kamu
Bukan kamu mulia dan bukan kamu hina, tapi kamu tidak memperhatikan anak yatim. Jadi ini hadirin yang berbahagia, perintah memuliakan anak yatim sama dengan perintah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Sama dengan perintah sholat, sama dengan perintah zakat, sama dengan perintah haji. Jadi orang yang punya kemampuan dan melihat anak yatim tidak membantunya, maka itulah yang disebut orang berdosa. Melanggar aturan-aturannya Allah, itulah yang disebut berdosa. Dosa inilah yang membuat orang tidak disadari atau dia sadar, maka dia akan pelan-pelan kekayaannya akan dibangkrutkan, kesehatannya akan dirubah menjadi penyakit karena dosa-dosa yang dilakukannya. Terutama kita orang beriman, satu dosa yang kita lakukan pasti berdampak kepada rezeki kita, pasti berdampak kepada kesehatan kita, karena Allah sangat sayang kepada kita. Tidak sama dengan orang-orang kafir. Kalau dia kaya, maka kekayaannya itu bisa kekal. Karena setiap berbuat dosa, maka bertambahlah dia kekayaannya itu. Kenapa? Karena Allah membiarkannya terombang-ambing di dunia ini. Karena di akhirat nanti tidak ada lagi tempatnya. Tidak sama kita orang beriman. Kalau di dunia ini, kalau satu kesalahan yang kita lakukan, langsung Allah menghukum kita. Apakah kita ditipu? Atau harta kita dibawa orang? Atau kita langsung sakit, atau bisa saja kita kecelakaan. Kenapa? Karena Allah tidak mau kita menderita di akhirat. Jadi sebelum terjadi itu hadirin yang berbahagia, usahakan, maksimalkan bertobat. Olehnya itu Rasulullah SAW menganjurkan bahwa saya ini saja bertobat 100 marrah, 100 kali dalam satu hari satu malam. Itulah sebabnya hadirin yang berbahagia, salat duha itu sangat-sangat dianjurkan membaca istighfar. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan setiap selesai salat duha, dia membaca istighfar 100 kali. Kenapa diri yang berbahagia? Orang yang tidak ada dosanya, dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni, tapi dia rajin membaca. Itu adalah untuk mencontohkan kepada umatnya agar dia lebih rajin membaca lagi istighfar. Saya akan memberikan satu contoh dalam Al-Quran. Bagaimana hadirin yang berbahagia Nabi Adam sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan, maka Nabi Adam menjadi orang terbaik, teristimewa. Semua malaikat disuruh sujud. Dan malaikat sujud, kecuali iblis tidak mau sujud. Maka Allah mengangkat derajatnya dan memberikan tempat di surga. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga dengan istrimu. Bersenang-senanglah. Apa permintaanmu, saya akan jamin. Inilah diri yang berbahagia. Apa yang terjadi setelah Nabi Adam mencoba melanggar satu perintahnya Allah, yaitu makan buah huldi, langsung Allah murka, marah, dan Adam disuruh keluar dari surga. Maka menderitalah Adam. Kenapa menderita Adam? Karena Adam dipisahkan dengan istrinya. Seandainya Nabi Adam bersama dengan istrinya keluar dari surga, mungkin tidak terlalu menderita. Tapi Allah sengaja ingin menjadikan dia menderita karena melanggar satu aturannya Allah. Ini Nabi dan dimuliakan oleh Allah. Satu saja kesalahannya langsung diusir. Olehnya itu hadirin yang berbahagia, Nabi Adam bertobat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah tobat Nabi Adam, dan bagus juga kalau kita baca ini. Setelah tobatnya diterima, barulah dipertemukan dengan istrinya. Barulah sedikit-sedikit Nabi Adam mendapat perlindungan dari Allah,
dan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa diri yang berbahagia? Karena dia sudah tobat. Satu lagi contoh diri yang berbahagia yaitu Nabi Yunus. Ya, kita kenal Nabi Yunus adalah nabi yang sangat saleh, rajin berdakwah. Di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Anbiya ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zannuni izhaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaihi fanada fi dzulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Wa zannuni itu adalah nama lain daripada Nabi Yunus. Ya, tadi kita sebut Nabi Yunus ketika berdakwah, maka dia diolok-olok dan dicaci oleh umatnya. Sebagai manusia muncullah sifat kemanusiaannya. Lalu Nabi Yunus marah. Disebut dalam Al-Quran mughadiban, sangat-sangat marah. Nabi Yunus berprinsip bahwa kalau saya berlayar meninggalkan kampung ini, selesailah masalahku. Tapi dia dalam keadaan marah. Pergilah Nabi Yunus dan naiklah di perahu kapal, berlayar di tengah laut. Kapten kapal mengambil keputusan bahwa harus ada salah satu di antara kita dibuang ke laut karena berbahaya. Akhirnya diundi, Nabi Yunus yang naik undiannya. Maka masuklah Nabi Yunus di perutnya ikan setelah dibuang di laut. Apa yang terjadi di berbahagia? Baru Nabi Yunus sadar. Lalu dia selalu ulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam keadaan menangis dan menyesal. Baru dia sadari bahwa ternyata marah itu sangat-sangat dibenci oleh Allah. Kalau kita marah kepada anak-anak kita, apakah kita bersalah? Sebenarnya di yang berbahagia kalau kita pukul anak kita marahi anak kita tidak bersalah. Kesalahannya adalah karena hati kita jengkel. Apa hubungannya hati kita jengkel dan dosa yang kita dapat ketika kita marah? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa aswarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum." Allah itu tidak memandang rupamu, tidak memandang jasadmu, tapi yang dipandang hatimu. Jadi Allah ingin sekali memandang hati kita 24 jam menjadi qalbun salim. Hati yang sejuk, hati yang damai, hati yang senang. Manakala hati kita jengkel hanya 1 detik, Allah sudah marah kepada kita. Dan siap-siaplah kita dihukum seperti Nabi Yunus. Olehnya itu hadirin yang berbahagia, saya pesankan, kalau kita sebagai orang kantor, kita sebagai pengusaha, janganlah tinggalkan rumah sebelum kita saling memaafkan dengan istri, saling memaafkan dengan anak. Sampaikanlah kepada anak dan beranikanlah diri untuk berkata benar bahwa saya tadi jengkel kepadamu nak, maafkanlah bapak. Wahai istriku, saya tadi itu marah-marah karena persoalan ini, maafkanlah saya. Lebih berani daripada kita keluar rumah lalu mendapatkan suatu bencana, dan bencana itu sebenarnya Allah hanya ingin kita dosa itu diampuni, sehingga kalau kita meninggal kita tidak punya persoalan lagi dan bisa masuk kita surga. Sama dengan persoalan kecil tadi yang berbahagia. Umpama kita digigit nyamuk berulang-ulang, lalu kita pukul nyamuk itu. Memukul nyamuk itu tidak apa-apa, membunuh nyamuk itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita memukul nyamuk itu dan hati kita jengkel, di situlah muncul kesalahan yang tidak kita sadari. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umuru mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Halal itu jelas. Ya, tentu kalau kita yang senantiasa berjamaah, salat, puasa, kalau ada yang dilarang oleh Allah, tidak mungkin kita lakukannya. Haram itu jelas.
Tetapi di antara haram dan halal itu ada urusan yang namanya mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak tahu. Nah, ini di sinilah banyak biasa kesalahan. Olehnya itu kalau kita merenung sebelum tidur, kita tidak tahu dosa apa yang saya lakukan. Salah tobat saja. Ya Allah, kalau ada kesalahanku ampunilah saya. Saya bodoh dalam hal ini. Saya tidak menemukan dosa aku, tapi saya yakin ada dosa aku. Karena kalau ada dosa kita hadir yang berbahagia, pasti kita susah. Karena Allah tidak mau hambanya yang ada iman dalam hatinya, ada dosanya. Apalagi kalau bertumpuk-tumpuk. Allah memilih menghancurkan harta kita atau menghancurkan kesehatan kita agar kita menjadi orang yang kembali bertobat. Allah lebih senang itu. Olehnya itu sebelum terjadi itu lebih baiklah kita bertobat karena Allah sangat-sangat menginginkan kita untuk selamat dunia, selamat akhirat. Saya mengambil kesimpulan diri yang berbahagia bahwa doa-doa yang banyak makbul itu ada doa-doa yang ketika kita ucapkan tidak ada dosa. Kalau ada dosa bagaimanapun saktinya doa itu, Allah tidak akan mengabulkannya. Kalau doa dikabulkan itu hanya ekses. Mungkin ada doa-doa ibu kita, orang tua kita, atau ada doa anak-anak kita, atau ada doa keluarga-keluarga kita, sehingga itu terkabul. Terakhir hadirin yang berbahagia, bahwa dosa yang kita lakukan itu, apakah kita sadar atau tidak sadar, Rasulullah SAW memberikan solusi. Salatlah 2 rakaat sebagai niatnya salat taubat. Baru bacalah istighfar berulang-ulang sampai betul-betul kita puas dan merasa nyaman. Barulah yakini bahwa dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat taubat itu tidak ada waktunya, tidak apa diulangi berulang-ulang, dikerjakan berulang-ulang, karena kalau dikerjakan kita juga dapat pahala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.